Belakangan ini ramai pemberitaan mengenai selebgram Rachel V-nya yang dituduh meloloskan diri dari proses karantina Wisma Atlet setelah pulang dari luar negeri. Nah, sebenarnya apa aja sih fakta-fakta kontroversial lain Rachel V-nya? Yuk langsung aja kita bahas fakta kontroversial Rachel V-nya. Check it out! Lepas hijab usai bercerai. Sebelumnya Rachel V-nya memutuskan untuk berhijab pada akhir tahun 2018 usai melahirkan anak pertamanya yang bernama Sabiru. Namun usai bercerai dengan Nico Al-Hakim, Rachel memutuskan untuk melepas hijabnya. Hal ini awalnya disadari oleh netizen dan menjadi kontroversi setelah ia mengunggah foto dirinya tanpa hijab di akun Instagram pribadinya pada Desember 2020. Sontak keputusannya menjadi buah bibir di kalangan netizen. Bahkan pada saat itu jumlah followers Instagramnya juga sempat berkurang akibat keputusannya untuk melepas hijab. Ada yang mendukung, banyak juga yang mengaku kecewa dengan keputusan Rachel itu. Tapi kalau orang mikir aku waktu itu pakai jilbab karena paksaan suami, itu enggak. Aku emang mau gitu. Dan sekarang pun aku ganti penampilan, ya emang aku mau aja gitu. Kayak aku nggak ada paksaan dari siapapun dan aku nggak terpaksa juga. Kemarin aku pakai jilbab aku nggak terpaksa. Itu suatu hal yang emang aku suka dan aku pengenin kok. Masalah endorsement. Rachel V-nya telah menjalin kerjasama dengan salah satu brand butik batik resmi untuk merayakan Hari Batik Nasional yang jatuh pada 2 Oktober. Brand batik itu meminta Rachel untuk mengabadikan momennya saat tengah menggunakan batik di New York untuk kemudian diposting sesuai tanggal Hari Batik. Sayangnya, saat tanggal itu justru Rachel V-nya dan tim manajemennya lupa untuk memposting sesuai dengan kerjasama di awal. Akibatnya, momen perayaan 1 tahun sekali tersebut terlewat begitu saja. Sebagai bentuk win-win solution, kedua belah pihak sepakat adanya pengembalian dana. Lalu Rachel pun tetap mempostingnya, namun bukan saat perayaan hari itu. Aku juga udah minta maaf sama dia karena aku lupa dan aku bersedia juga untuk refund. Cuman yang aku bingung ini sama orang ini nih kayak mengcapture cerita bahwa aku nggak ngembaliin duit 22 juta ke orang aku nggak tahu siapa. Banyak, aku minta maaf banget ya karena aku telat ngepost kemarin. Aku ini tuh salah aku dan salah miskomunikasi dari tim aku. Jadi sebenarnya buat aku bukan hanya masalah uang, tapi ini lebih ke etika berbisnis. Nggak boleh kita menyepelekan kerjasama yang sudah disepakati dari awal, apalagi dengan alasan lupa dan minta diingatkan oleh klien. Ya semoga kedepannya lebih profesional lagi dan lebih baik lagi. Sayembara haters. Mendapat hate direct message dari netizen membuat Rachel V-nya menjadi kesal. Salah satunya DM dari haters ini. Dalam isi pesan yang dibagikan oleh Rachel V-nya, terlihat haters itu menuliskan kalimat yang tidak pantas. Malu dan takut karena terekspos, haters yang diketahui bernama Fatin ini pun akhirnya meminta maaf. Tetapi hal itu ditolak. Karena terlanjur kesal, Rachel V-nya memutuskan membuka sayembara untuk mencari biodata lengkap Fatin dengan embel-embel hadiah sebesar 15 juta rupiah. Usai aksi buka sayembaranya ramai, ternyata keputusan Rachel V-nya itu menimbulkan pro dan kontra. Karena aksi sayembaranya itu dianggap bisa memicu tindakan doxing. Doxing adalah perbuatan menyebarkan informasi pribadi seseorang di internet tanpa izin. Tindakan itu sudah diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronika atau ITE. Meski begitu, menurut Rachel, ia melakukannya untuk memberi pelajaran pada para haters bahwa public figure yang sering mendapat komentar jahat juga bisa bertindak tegas. Hal itulah yang membuat Rachel menutup sayembaranya dan meminta maaf. Selain minta maaf atas tindakannya yang juga tidak benar, Rachel V-nya juga diketahui telah berdamai dengan Fatin. Ia dan pihak perwakilan keluarga Fatin sudah saling minta maaf. Pernah dituduh menggelapkan dana bansos. Rachel V-nya diketahui seringkali melakukan penggalangan dana untuk membantu sesama lewat kitabisa.com. Namun sayang aksinya itu justru membuat dirinya sempat mendapat tuduhan kurang menyenangkan dari para netizen. Rachel V-nya sempat dituding menggelapkan dana bansos untuk kepentingan pribadinya. Karena tuduhan itu, Rachel pun sampai membuat klarifikasi yang menjelaskan bahwa dia sama sekali tidak memakai dana bansos untuk keperluan pribadinya. Cuman kalau
ngomongin soal biaya bantuan sosial, semua bantuan sosial yang kalian lakuin di platform aku itu semuanya itu yang cairin kita bisa, dan semuanya itu yang nge-manage itu kita bisa. Jadi aku bisa pastiin 100% aku nggak dapet sedikit pun uang dari situ. Kabur dari karantina. Kontroversi terakhir yang baru-baru ini menghebohkan publik adalah kabar mengenai Rachel Fenya yang tidak menaati aturan pencegahan COVID-19 yang telah ditetapkan pemerintah. Rachel yang baru saja pulang dari Amerika Serikat seharusnya menjalani karantina terlebih dahulu selama 8 hari. Dugaan awal, Rachel Fenya melakukan karantina selama 3 hari di Wisma Atlet. Namun baru 3 hari rupanya Rachel sudah keluar pergi meninggalkan Wisma. Tak lama, selisih beberapa hari, ia berlibur ke Bali bersama teman dan keluarganya. Kabarnya Rachel Fenya bisa lolos karena adanya bantuan dari oknum TNI. Oknum berinisial FS yang diduga membantu selebgram Rachel Fenya dari proses karantina di Wisma Atlet Pademangan kini telah dinonaktifkan. FS disebut dinonaktifkan oleh Pangdam Jaya Maijen Mulyo Aci dan statusnya dikembalikan ke kesatuan. Tak sampai situ saja, dalam video klarifikasi bersama Boy William, Rachel Fenya menuturkan hal yang membuat heboh. Ia membantah bahwa pernah melakukan karantina di Wisma Atlet. Tapi aku tidak karantina sama sekali di Wisma Atlet. Tidak minta sekamar juga, karena emang kenyataannya aku tidak karantina sama sekali. Jadi, wait, kamu nggak karantina sama sekali di Wisma Atlet? Enggak. Itu berita pada bilang kamu 3 hari di Wisma Atlet and then you left Wisma Atlet. Enggak, itu salah. Namun para netizen berhasil mengumpulkan bukti-bukti yang mendukung bahwa benar jika Rachel Fenya memang dikarantina di tempat itu. Kita tunggu saja proses kelanjutannya ya guys. Itu tadi deretan kontroversi selebgram Rachel Fenya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa lagi.